gerakan lingkungan, yaitu gerakan konsumen hijau. Jadi dalam pertemuan sesi UAS ini memang hal-hal yang sifatnya praktek sudah tidak terlalu teoritis lagi seperti yang kita dapatkan di sesi UTS. Kalau di sesi UTS kita banyak belajar mengenai teori, misalkan mengenai etika lingkungan, lalu juga mengenai jenis-jenis pandangan lain mengenai ekologi manusia. Nah, di sini di tahapan sesi UAS ini memang kita akan lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya praktek. Nah, di sini bagaimana kemudian pandangan mengenai ekologi manusia itu akan sebentar, Bu Rina menghubungi saya. Bu Rina sepertinya akan bergabung. Nah, ini tidak ter-share screen yang ngomong-ngomong WA-nya kan? Nah, ini gerakan berikutnya. Tidak ya, aman ya. Ini gerakan berikutnya sepertinya ini mahasiswa-mahasiswa praktikum saya di kependudukan. Nah, ini gerakan berikutnya itu gerakan konsumen hijau. Jadi bagaimana nanti kita melihat fenomena konsumerisme tapi bukan dari kacamata ekonomi. Jadi kita tidak sedang membicarakan bagaimana nanti strategi rumah tangga, bagaimana keuangan, lalu bagaimana manajemen keuangannya, tidak. Tapi di sini kita melihat bagaimana rupanya konsumerisme dilihat dari sudut pandang lingkungan pun ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan. Terutama dalam hal mungkin penyediaan bahan bakunya sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam, begitupun terkait dengan sampah yang nantinya akan dihasilkan dari kebiasaan kita dalam berbelanja yang berlebihan. Nah, ini tuh seperti saya kuliah tapi juga sedang menguliahi diri sendiri gitu, karena di sisi lain selama saya cuti dan WFH ini godaan untuk berbelanja online luar biasa. Apalagi saya baru punya anak perempuan sehingga godaan untuk membeli baju yang lucu-lucu di Shopee gitu kan untuk anak saya juga itu besar sekali, padahal saya tahu persis bahwa bayi itu tidak akan awet gitu untuk punya baju karena dia akan cepat besar sehingga kemudian itu bisa menjadi sampah dan masalah lingkungan. Begitupun dalam penyediaan bahan bakunya pasti ada eksploitasi sumber daya alam di situ gitu, karena permintaan terhadap baju bayi yang lucu-lucu itu diperparah dengan permintaan dari saya gitu. Nah, tidak akan terlalu banyak saya akan berbicara terkait hal ini karena sudah dijelaskan oleh Pak Bayu. Jadi kita akan memahami 3 hal, yaitu memahami pengertian konsumerisme, lalu memahami pengertian anti konsumerisme yang merupakan antitesis dari konsumerisme. Jadi ini adalah kebalikan dari konsumerisme, yaitu ada yang namanya anti konsumerisme. Dan yang terakhir adalah memahami gaya hidup hijau. Jadi ya tidak terlalu teoritis kalau saya lihat. Ada yang mau didiskusikan silahkan, boleh per satu subpokok bahasan dulu atau boleh langsung 3 juga tidak apa-apa. Kita punya waktu, saya tadi belum terlalu membaca pesan Bu Rizka karena tadi saya sedang mengajar. Skenarionya adalah kita diskusi sampai 25 ya? 25 ya, setelah itu mahasiswa akan kuis, Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Rizka. Silahkan, ada yang kita perlu diskusikan? Halo Bu. Hal ini. Halo Bu Dina. Halo Ranisa. Iya Bu, saya mau ini aja sih Bu, sedikit bertanya dan berdiskusi juga untuk mengenai yang pokok yang ketiga yang memahami gaya hidup hijau. Jadi kan kalau yang tadi saya simak ya Bu, kan apa namanya kayak misalnya beralih dari berbelanja menggunakan kantong plastik, misalnya jadi menggunakan paper bag yang ramah lingkungan atau mungkin pakai spoon bond kayak gitu ya Bu, yang bisa dipakai berulang kali. Nah tapi kalau dari kenyataan yang ada nih Bu, misalnya saya pesen makanan dari GoFood gitu. Nah itu tuh mereka iya sih udah nggak pakai kantong plastik, tapi mereka menggantinya dengan kayak spoon bond gitu. Nah tapi hal itu tuh terus terjadi gitu Bu. Maksudnya misalnya saya pesen makanan lagi itu pakai kantong lagi yang dikenain sekian charge gitu. Nah kalau saya berpikir berarti menurut saya ya Bu, sampah itu tuh tetap ada gitu Bu, nggak 100% beralih ke green konsumerisme, karena sampahnya itu tuh cuma berubah dari plastik menjadi kayak sampah spoon bond kalau misalnya terus-terusan seperti itu. Begitu sih Bu menurut saya. Kalau menurut Bu Dina bagaimana?
Oke, terima kasih Ranisa. Ini berarti sebetulnya bukan pertanyaan untuk menjawab mana yang benar, mana yang salah ya, tapi sebetulnya lebih ke tanggapan. Bentar, saya tutup pintu dulu karena rumah saya dekat jalan raya. Kakak, masuk Kak. Masuk, Mama mau tutup. Iya, tapi berisik. Tutup. Oke, kita bahas pertanyaan dari Ranisa. Yang lain juga boleh ikut berkomentar karena ini bukan pertanyaan yang sifatnya, Bu tolong jelaskan teori ini, tuh bukan, tapi ini pertanyaan yang sifatnya lebih ke praktek sehingga bisa dijawab oleh siapapun. Kalau saya lihat memang sekarang memang sudah ada seperti gaya hidup untuk kita meninggalkan kantong plastik gitu. Dan juga bahkan kalau kita berbelanja di toko-toko yang ada di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor itu sudah stop kantong plastik, meskipun kalau saya berbelanja di daerah tempat tinggal saya sih di Kuningan Jawa Barat tuh masih boleh, dan di beberapa daerah lain juga masih memperbolehkan kantong plastik. Jadi sebagai suatu proses gerakan lingkungan berupa menjadi seorang konsumen hijau juga pasti akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena kita akan mengubah gaya hidup, kita akan mengubah kultur, bukan cuma merubah struktur. Kalau merubah struktur mungkin mudah, tapi yang kita ubah ini adalah kultur, atau bahkan jangan-jangan ini sudah menjadi inti budaya gitu, yang namanya berbelanja itu pakai kantong plastik. Begitupun saya sendiri kadang suka masih lupa gitu untuk bawa kantong plastik, dan akhirnya jadi ya membeli kantong plastik. Dulu bahkan sempat pernah kita untuk menghentikan kantong plastik, tapi kemudian boleh pakai kantong plastik tapi bayar Rp200 atau berapa tuh waktu itu. Dan akhirnya orang-orang jadi akhirnya pakai kantong plastik lagi. Dan sebetulnya data menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik terbesar itu bukan pada supermarket, tapi pada pasar-pasar tradisional. Dan rupanya itu tidak tersentuh gitu oleh kebijakan untuk menghentikan penggunaan kantong plastik. Buktinya misalkan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor kebijakan itu hanya berhenti pada taraf ya udah itu di Alfamart, di Indomart atau di perusahaan-perusahaan swalayan gitu yang sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan penggunaan plastik di pasar. Bayangkan kalau kita belanja ke pasar, maaf ada akrobat di belakang, kakak. Jadi bayangkan kalau kita berbelanja ke pasar ya, itu plastik, atau berbelanja ke dulu tuh kantin-kantin, ada kantin-kantin di Perwira di mana tuh kalau saya beli misalkan saya beli 3 jenis makanan, maka 3 jenis makanan itu akan ditampung di 3 plastik yang berbeda. Belum lagi kalau saya bilang dipisah misalkan, maka itu akan makin banyak lagi plastik yang digunakan. Jadi padahal di pasar-pasar tradisional, di warung-warung kecil itulah sebetulnya produksi kantong plastik yang banyak digunakan gitu. Jadi ya memang prosesnya tuh panjang dan tidak mengurangi seberapa sih penyetopan kantong plastik di mall dan di swalayan itu, karena ya itu saya bilang beli cabe diplastikin, habis gitu kadang beli beras, Bu takut bocor ya, di double plastiknya, makin banyak lagi gitu. Jadi beli telur di double plastiknya. Jadi itu saya bilang. Terus tadi terkait dengan itu menambah sampah yang lain, betul. Kadang sebetulnya itu tidak menyelesaikan satu jenis sampah tapi mengubah ke sampah yang lain. Ya harapannya sih sampah yang lain yang menjadi penggantinya itu lebih mudah untuk diurai, itu aja sih. Karena misalkan seperti kita menyetop untuk penggunaan kita menyetop untuk penggunaan sedotan. Lalu kita menggantinya menjadi sedotan dari besi. Padahal itu menghasilkan karbon yang lebih banyak dibandingkan kita menggunakan sedotan yang dari plastik. Lagi-lagi gitu, tapi harapannya kalau sedotan besi paling tidak meskipun sekali pembuatannya itu menghasilkan karbon yang banyak, tapi paling tidak sedotan itu bisa dipakai berulang-ulang kali, sehingga mungkin ketika dikonversi dengan jumlah plastik yang jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari sedotan plastik itu mungkin tidak akan seberapa lah si sedotan besi itu. Gitu sebetulnya. Jadi ya gimana ya untuk betul-betul menjadi green konsumen itu juga memang prosesnya panjang saya rasa. Ada yang mau menambahkan yang lain? Kita seperti praktikum saja sebetulnya hari ini karena ini hal-halnya bersifat kasus. Yang merusak individu dan juga merugikan masyarakat. Nah, Bu, ingin bertanya dan juga berpendapat. Silahkan, siapa itu? Ya, Andre. Oh iya, silahkan Andre. Rizky Andriansyah. Iya. Nah, saya. Ibu, ini kan yang tadi tuh contohnya yang beralih ke paper bag itu kan kayak dimaksud dengan green consumerisme kan. Nah, tapi dengan penggantian plastik dengan paper bag itu kan mungkin sampahnya itu dapat mudah terurai. Tapi kan kayak
itu membutuhkan sumber daya yang ya itu harus menebang pohon dan segala macamnya. Itu Nah, dia. itu bagaimana ya Bu? Itu apakah memang bisa dikatakan green consumerisme? Tapi kan padahal dia ya istilahnya ya eksploitasi lagi, apalagi kan pohon apa segala macam tuh kayak jumlahnya udah sedikit, hutan-hutan yang kayak gitu. Ya, di satu sisi memang itu tetap memboroskan secara bahan baku ya, karena dia membutuhkan bahan baku misalkan dengan menebang pohon. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya mungkin kita dapat meminimalisir sampahnya sih, saya melihatnya. Jadi mengapa itu kemudian masih tetap disebut sebagai green consumerism, karena dari sisi produksi sampahnya mungkin itu akan lebih sedikit karena si paper bag itu bisa dipakai berulang-ulang kali sih sebetulnya. Tapi lagi-lagi ya akhirnya orang juga akan lebih prefer ke plastik karena juga paper bag itu di beberapa kasus tuh tidak terlalu tahan terhadap air dan lain sebagainya. Jadi mungkin orang akan lebih cenderung pakai akhirnya tetap menjadi sampah-sampah juga gitu. Yang menjadi masalah memang itu. Jadi kita masih memerlukan teknologi yang betul-betul dapat menjadikan kita sebagai green konsumen. Tapi ya paling tidak segala usaha yang sudah dilakukan sekarang itu adalah usaha-usaha untuk meminimalisir terjadinya tumpukan sampah, misalkan produksi sampah yang terlalu tinggi maupun produksi terkait dengan produksi bahan mentahnya, yaitu eksploitasi sumber daya alam terkait dengan untuk menyediakan bahan mentah itu. Gitu. Ada lagi yang lain? Atau boleh berkomentar yang lain, boleh memberikan ide-ide lain. Saya pernah berbelanja di mana sih, di DIY ya, DIY yang di Jalan Baru itu, yang perkakas dan lain-lain. Itu kalau tidak salah plastiknya itu sudah plastik yang bahan apa sih namanya tuh, katanya dari singkong ya. Jadi si plastiknya itu ngenyui gitu. Apa sih bahasa Indonesianya yang ngenyui itu? Iya, Bu. Melar gitulah. Jadi ya mungkin itu juga salah satu bentuk dari, jadi kalau kita kaitkan dengan modernisasi ekologi, jadi mungkin dia tetap dia sedang melakukan modernisasi ekologi juga di situ gitu. Jadi dia sedang mencoba untuk menggunakan teknologi lain, jadi dia tidak menolak teknologi kresek dalam hal ini, tapi dia mencari bahan baku kresek yang sekiranya dapat lebih mudah untuk diurai. Itu kan juga tetap harus sekali pakai kayaknya, karena bahannya tuh saya lihat sih kayaknya agak cepat robek, tapi kalau dibuang dan kemudian dibuang lalu ada di tanah, maka itu akan lebih mudah diurai ketimbang dengan plastik biasa. Plastik matahari pun kalau kita ingat dulu plastik matahari itu mengkilat dan itu kebayang susah banget untuk diurai ketika sudah terbuang. Nah, kemudian sekarang plastik matahari itu menjadi plastik yang lebih kasar dan lebih mudah diurai. Itu juga bentuk bagaimana tanggung jawab dari para perusahaan besar. Tapi lagi-lagi produksi itu bukan produksi kantong plastik itu bukan pada toko-toko maupun pada mall yang banyak, tapi pada pasar-pasar tradisional, sehingga kita masih perlu memikirkan bagaimana ya caranya untuk mengubah kultur di pasar tradisional itu agar lebih bisa hemat plastik. Gitu. Ada komentar lain dari green consumerisme ini? Ibu, saya Ya, ingin bertanya. silahkan. Jadi dari penyampaian tadi, apakah bisa disimpulkan kalau misalnya ketika kita ingin melakukan green consumerisme itu, kita harus merelakan salah satu gitu, Bu? Dalam artian, tadi kan ketika kita sedotan plastik dengan sedotan yang dari besi. Berarti kan ketika kita tidak menggunakan sedotan besi, ya dampaknya karbonnya bakal lebih banyak. Tapi ketika menggunakan plastik, ya sampahnya nanti bakal lebih banyak. Apakah dalam artian ketika kita menjadi green consumerisme itu, kita harus merelakan salah satunya, Bu? Terus yang kedua, jika dia merelakan salah satunya, kira-kira pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan secara baik dan juga secara matang? Terus Bu, ada satu lagi itu tentang sebenarnya starting point dari adanya green consumerisme ini apakah bisa dikatakan baik, Bu? Mengingatkan ketika kita menggunakan paper bag atau menggunakan sedotan yang istilahnya dari besi dan lain sebagainya itu terlihat lebih mahal gitu, Bu. Dan kira-kira bagaimana untuk melihat itu, dan masyarakat pun juga kadang berpikir beberapa kali untuk misalnya menggunakan paper bag yang mungkin harganya lebih
atau agak sedikit mahal dibandingkan dengan plastik dan lain sebagainya karena produksinya yang belum menyeluruh, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfi. Saya jawab dulu pertanyaan ketiga karena itu yang paling saya ingat karena pertanyaannya langsung ada 3. Yang ketiga tadi, bagaimana memang kadang kita harus berbenturan ya antara yang satu harga, yang satu adalah terkait dengan lingkungan. Nah, hal-hal yang berbau, kadang hal-hal yang berbau yang ada green-greennya tuh di depan kadang memang suka lebih mahal. Begitupun hal-hal yang berbau organik misalnya menjadi lebih mahal. Maka gaya hidup green consumerisme yang sekarang digalakan itu adalah mereka sebetulnya lebih menyasar pada mereka yang berada di golongan menengah ke atas dulu. Jadi bagaimana melihat green itu menjadi sesuatu yang bergengsi gitu. Jadi kita melihatnya jangan pendekatan lingkungan dulu gitu. Jadi mungkin mereka didekati dengan kalau pakai paper bag, kalau pakai goodie bag itu, sekarang kan goodie bagnya itu dibuat menjadi lucu-lucu, terus menjadi ada kata-katanya, jadi desainnya tuh unik-unik. Nah itulah yang kemudian dijadikan daya tarik terlebih dahulu gitu untuk menarik seseorang untuk biasa dulu pakai itu gitu. Jadi kalau dari awal kita sudah ceramahi bahwa itu tidak baik untuk lingkungan, terus juga itu dapat menghasilkan banyak sampah, itu akan berdampak pada pemanasan global. Saya rasa orang langsung akan defense dan akan menolak terhadap hal itu gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang adalah prosesnya gitu, proses menuju green consumerisme itu dengan mengenalkan misalkan tadi tas-tas yang tidak sekali pakai, lalu sedotan yang tidak sekali pakai, itu tuh dijadikan sebagai sesuatu hal yang bergengsi dulu. Karena orang-orang, terutama orang Indonesia, itu akan merasa keren kalau misalkan hal yang dipakainya itu bergengsi, terlepas dari apakah itu bagus untuk lingkungan atau tidak. Nah, dalam hal ini kan syukur-syukur ternyata bagus untuk lingkungan gitu, gaya hidup membawa tas yang tidak sekali pakai, lalu sedotan besi tadi. Jadi menurut saya itu. Jadi memang yang disasarnya pertama adalah orang-orang menengah ke atas dulu. Nanti biasanya orang-orang menengah ke bawah ngelihat orang-orang yang menengah ke atas pakai, biasanya misalkan dipakai oleh artis dan lain-lain, itu menjadi sesuatu hal yang menarik yang akhirnya dia ikut-ikutan gitu. Dan akhirnya kemudian ada efek dominonya terhadap lingkungan. Terus berikutnya adalah apakah kalau kita beralih pada satu bahan lain untuk penyediaan krestek, lalu penyediaan sedotan, maka kita harus merelakan, sebetulnya ada dampak lain yang ditimbulkan, dampak pengganti lain yang ditimbulkan dari dampak yang lama. Sepertinya selalu begitu sebetulnya. Tapi saya rasa dengan digalakannya misalkan sedotan dengan sedotan besi, lalu tas yang awalnya dari kresek kemudian menjadi paper bag dan lain-lain, itu pasti sudah melalui meskipun itu bukan wilayah kajian kita, tapi itu pasti sudah melalui yang namanya perhitungan biaya lingkungan. Jadi perhitungan biaya lingkungan itu mungkin sudah dihitung bagaimana kerugian yang dirasakan oleh lingkungan ketika menggunakan kantong kresek, ketika menggunakan sedotan biasa dibandingkan dengan bahan baku yang lain gitu. Jadi itu pasti sudah melalui analisis hitungan mengenai biaya lingkungan itu sehingga kemudian itu dipromosikan menjadi gaya hidup baru untuk orang-orang gitu. Nah, lalu yang kedua tadi apa, Lutfi? Apa yang perlu diperhatikan ya? Atau apa tadi pertanyaannya? Iya, Bu, pertimbangannya. Untuk misalnya kita harus memilih besi itu nanti pertimbangannya apa selain dari pengukuran dari sampahnya. Oke. Kalau saya pribadi ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu anti dengan plastik. Waduh, gimana ini dosen ekoman? Saya tidak terlalu anti dengan plastik, tapi saya anti untuk membuang plastik itu begitu saja. Jadi kalau saya misalkan belanja dan lain-lain, ya saya tidak anti untuk enggak yang harus selalu bawa tas dari rumah, terus juga menolak untuk menggunakan plastik dari sana. Kalau misalkan ke warung-warung kan masih bisa pakai plastik gitu. Nah, kalau saya sebetulnya tidak terlalu menolak hal itu, tapi yang penting si plastik itu tuh digunakan kembali di rumah saya. Entah untuk menjadi alas tempat sampah gitu, entah untuk menjadi wadah untuk kertas-kertas atau yang lain gitu. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi pertimbangan untuk akhirnya cara saya untuk menjadi seorang green konsumen adalah seperti itu gitu. Jadi ya yang penting kita tidak boros plastik kalau saya, lalu menggunakan plastik itu untuk keperluan lain di rumah. Saya rasa tidak apa-apa kalau yang menjadi masalah itu adalah orang pakai plastik terus plastiknya dibuang begitu saja. Tapi kalau plastiknya kemudian berguna jadi wadah kresek untuk ke laundry, lalu wadah untuk buang sampah, saya rasa sih
tidak terlalu masalah gitu. Jadi ketika kita memutuskan gaya hidup mana yang akan kita pakai, maka yang penting kita harus meminimalisir gaya hidup konsumerisme sih begitu. Jadi kalau yang dipakai kembali saya rasa tidak masalah. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi yang mau didiskusikan? Saya juga mau nanya, Bu. Oke, Elda. Nanya boleh, berkomentar boleh sebetulnya. Tidak mesti bertanya karena saya bukan Google. Terus silahkan. Saya penasaran aja sih, Bu, kalau gerakan atau aksi yang benar-benar bisa berdampak tuh kayak gimana ya, Bu? Terutama yang paling saya saya kenalin itu kan banyak banget industri fast fashion yang sebenarnya nggak ramah lingkungan kan, Bu. Jadi kayak ecological footprint-nya juga banyak, sisa-sisa dari produksi baju itu. Terus belum lagi isu-isu mereka memperkerjakan anak-anak dan perempuan yang nggak digaji. Jadi itu kan sebenarnya isunya banyak banget dan bukan sesuatu yang masih rahasia gitu, Bu. Tapi yang saya lihat sendiri masih banyak banget industri yang demikian itu masih digemari banget dan masih ramai banget, padahal mungkin demo udah, terus orang-orang mungkin tahu hal itu udah, cuman kenapa gitu ya, Bu? Kira-kira gerakan apa sih yang paling pantas, paling efektif gitu untuk kita lakukan supaya benar-benar ada dampaknya gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, gerakan apa yang harus dilakukan supaya benar-benar ada dampaknya terkait dengan pengurangan minat ke industri fast fashion yang banyak merugikan gitu sih. Nah, itu dia. Lagi-lagi sebetulnya ini tidak cuma bisa dijawab oleh mata kuliah ini satu gitu, tapi kita harus mempelajari bagaimana sebetulnya proses pengambilan keputusan dari seseorang itu untuk mengikuti fashion itu atau tidak gitu kan. Kita harus melihat apakah saya rasa sih salah satu hal yang paling berpengaruh di sini adalah yaitu public figure, karena orang-orang sekarang tuh sepertinya sih sangat ngikutin banget yang namanya influencer ya kalau menurut saya. Jadi saya tidak tahu persis apakah misalnya pendekatan-pendekatan yang kita sampaikan, misal saya pernah dengar juga misalkan soal isu ice cream ice itu kan murah sekali, dan kemudian banyak orang karena murah, kemudian banyak orang yang ingin membeli es krim itu, padahal pernah ada cerita juga yang menyebutkan bahwa mengapa es krim ice itu bisa murah karena mereka itu membuatnya dengan keringat para para buruh pabriknya gitu. Jadi mereka di buruh pabriknya tuh dibayar dengan harga murah, kemudian pernah ada ajakan untuk stop membeli es krim itu karena buruh pabriknya dibayar murah, lalu ada isu buruh perempuan, buruh anak dan lain-lain. Tapi rupanya juga itu tidak terlalu berpengaruh dan penjualannya tinggi-tinggi saja. Begitupun menurut saya untuk soal yang tadi fast fashion tadi. Jadi menurut saya sih kalau kita mengajak mereka kemudian dengan pendekatan lingkungan, lalu dengan pendekatan kasihan mereka di sana ada buruh wanita yang kemudian dibayar rendah, ada tenaga upahan rendah di sana, lalu ada buruh anak di sana. Saya rasa kadang orang tuh tidak terlalu peka terhadap hal itu, tapi yang dapat mengubah itu semua adalah yaitu kiblat sekarang tuh selalu pada influencer yang ada di Instagram dan ada di YouTube gitu. Saya rasa segala sesuatunya itu cepat sekali berubah ketika influencer tersebut melakukan sesuatu hal yang baru. Saya sih melihatnya begitu. Jadi gerakan yang bisa kita lakukan juga, ya kita jadi influencer. Gitu. Kita jadi influencer untuk akhirnya kita mempengaruhi orang lain untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan seperti tadi, buruh yang dibayar rendah, buruh perempuan, buruh anak, dan lain-lain. Itu sih Elda kalau tanggapan saya. Jadi tidak mesti betul sebetulnya tanggapan saya, karena itu adalah betul-betul tanggapan. Jadi yang lain juga bisa ikut berkomentar. Di sini ada chat dari siapa ini? Apakah ada? Oh, influencer malah di-endorse sekarang, Bu. Iya juga ya. Influencernya betul di-endorse. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih Bu Dina. Yuk. Bu izin bertanya. Silahkan Husni. Yang pertama ini sih tanggapan Ibu aja ya. Menurut Ibu bagaimana kondisi di negeri kita gitu
apakah masyarakatnya masih mayoritas consumerism gitu kan, atau anti consumerism, atau sudah menuju ke green konsumen hijau gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya lupa ya Bu, pertemuan kuliah kemarin gitu ya. Boleh dijelaskan kembali nggak Bu di slide yang anti consumerism, yang secara politik gerakan anti consumerisme bertumpang tindih dengan gerakan lingkungan, anti globalisasi dan pelindungan hak hewan. Itu boleh dijelaskan lagi nggak Bu? Sebelumnya sih yang slide anti consumerisme Bu. Sebentar. Yang paling bawah secara politik. Ini secara Iya. Oke. Iya, terima kasih Bu, itu dulu aja. Oke, terima kasih Husni. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ajukan kembali ke mahasiswa yang ikut perkuliahan hari ini. Karena ini benar-benar tanggapan kita terhadap fenomena yang ada di Indonesia. Kira-kira hasil pengamatan, boleh cerita, misalkan boleh mengambil kasus di pedesaan, boleh mengambil kasus di perkotaan, apakah kita ini masih pada paham konsumerisme, anti konsumerisme, atau kita sudah pada tahapan bahwa kita sudah menjadi konsumen hijau? Bagaimana kasus-kasusnya di pedesaan dan perkotaan Indonesia? Ada komentar? Kalau di PPT bernarasinya Pak Bayu mencontohkan bagaimana kita begitu latah dengan handphone. Handphone mulai dari yang matanya satu, katanya tadi mata kameranya satu sampai dengan mata kameranya berapa tuh yang banyak sekali tuh yang zaman sekarang. Itu handphone. Belum lagi soal motor. Belum lagi soal mobil gitu ya, kalau kita lihat di TV bagaimana gaya hidup artis-artis yang satu orang bisa punya banyak sekali mobil, baju, dan bahan-bahan produksi yang lain. Kira-kira ada yang mau berkomentar dulu? Tadi sepertinya ada chat baru. Apakah ada yang berkomentar di chat? Ada yang mau berkomentar? Silahkan terkait dengan pertanyaan Husni tadi. Ada komentar? Saya mau minta komentarnya dari siapa ya? Saya mau minta komentarnya dari Halo, ada yang mau komentar? Silahkan. Saya mau sedikit berkomentar deh kalau gitu. Ini siapa namanya? Ranisa, Bu. Iya, silahkan Hanisa. Ranisa. Jadi Ranisa, ini kenapa yang open mic-nya yang lain ya? Silahkan. Jadi kalau pertanyaan Husni tadi, gimana masyarakat Indonesia apakah sudah masih konsumerisme, sudah anti konsumerisme, atau sudah kayak green konsumerisme, green consumers. Nah, kalau menurut saya itu tergantung sih Bu, tergantung individunya masing-masing. Cuma kalau saya ambil contoh di keluarga saya itu beda-beda. Ada yang masih konsumerisme, kayak misalnya ada misalnya toko kopi ngeluarin produk baru, terus keluarga saya tuh kayak langsung beli, cobain gitu Bu. Ada juga yang kalau keluarga saya sendiri ya Bu, itu satu orang pun di keluarga kecil saya itu, misalnya kan tadi ada yang kasih contoh flash sale, itu kan bisa kayak sangat-sangat memacu orang untuk bersikap konsumerisme kan ya Bu. Nah kalau di keluarga saya sendiri itu kami tuh nggak ada yang tertarik dengan flash sale gitu loh Bu. Jadi menurut saya keluarga inti saya tuh nggak begitu konsumerisme, nggak begitu latahan gitu. Terus juga kami pelan-pelan sudah menggunakan kalau pergi belanja itu sudah menggunakan kayak tote bag sendiri. Pokoknya tuh selalu gitu, kayak orang tua saya selalu ingetin bawa tas belanja kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak masih ada produk baru dia beli kayak begitu, kayak yang seperti tadi Pak Bayu contohkan gitu Bu. Nah terus mungkin itu aja Bu kalau yang dari keluarga saya sendiri, itu tergantung pribadi individunya masing-masing sih Bu. Cuma
apa namanya, kalau di lingkungan sekitar saya sih kayaknya masih apa namanya bersifat konsumerisme sih Bu, karena kadang satu rumah tuh bisa punya motor tuh kayak lebih dari 2, seperti itu Bu. Kalau yang bisa saya bagi. Ranisa tinggal di pedesaan atau di perkotaan? Di perkotaan Bu, di Jakarta Selatan. Oke, itu gambaran dari keluarganya Ranisa ya. Jadi katanya sih sudah tidak terlalu keluarganya tidak terlalu konsumerisme, tapi di dalamnya itu beberapa ada yang masih sangat konsumtif, dan itu adalah gambaran dari keluarganya Ranisa. Mungkin ada yang bisa share yang lain? Saya ingin. Boleh, silahkan. Ya, saya mau, kalau menurut saya sih Bu, itu lebih ke segmentasi masyarakatnya sih Bu. Jadi kalau misalnya saya lihat, ya maksudnya di pengamatan saya gitu, kalau orang-orang yang lebih ke menengah ke atas, itu kan dia lebih well educated dengan masalah lingkungan, dan dia punya apa ya, uang gitu untuk afford barang-barang yang eco-friendly. Misalnya kayak saya lihat kalau bidang kecantikan aja sekarang udah banyak yang bukan kecantikan sih, maksudnya kayak kebutuhan-kebutuhan wanita gitu, banyak yang udah lebih eco-friendly. Misalnya ada yang lagi hits itu menstrual cup, terus kapas yang reusable kayak gitu. Cuma kan itu harganya mahal. Jadi menurut saya yang udah green consumer itu lebih ke orang-orang yang menengah ke atas. Sedangkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang mungkin apa ya, gak terlalu banyak menerima edukasi soal lingkungan, terus dia lebih mikir kayak ini yang bisa kebeli sekarang deh. Nah itu tuh lebih masih konsumer sih, kayak masih konsumerism menurut saya gitu. Ada segmentasinya gitu di masyarakat. Iya, dan sebetulnya menurut saya sih dari segala jenis segmentasi masyarakat yang itu juga jenis-jenis konsumerismenya tuh beda gitu. Mungkin masyarakat menengah ke bawah dia tidak bisa memang membeli produk-produk yang sifatnya lebih go green gitu, lebih friendly terhadap lingkungan, tapi juga saya rasa di sisi lain mereka tuh menggunakan bahan-bahan yang cenderung lebih alami. Dan mungkin juga dari sisi menghasilkan karbon pun mereka biasanya mungkin akan lebih rendah gitu, karena mungkin saya membayangkan kalau mereka yang tinggal di pedesaan maka mereka akan lebih suka berjalan kaki. Lalu juga dari sisi saya melihatnya ya, kalau food waste aja, soal sampah-sampah makanan itu kayaknya justru orang-orang menengah ke atas yang sering menghasilkan sampah-sampah makanan, sementara mereka yang menengah ke bawah tidak seperti itu gitu. Jadi masing-masing itu punya masing-masing punya gaya konsumerisme yang berbeda antara satu kalangan dengan kalangan lain. Tapi memang betul kalau produk-produk yang sifatnya green, yang sifatnya ramah terhadap lingkungan, yang mengarah pada green konsumen, biasanya itu produk-produk yang diberikan pada mereka yang menengah ke atas sih saya lihat. Ada lagi yang mau berkomentar? Lalu, sebentar, ada Pak Piat dari KPM, bentar. Lagi ngajar Pak Piat, kenapa? Oh, batik. Sehat. Sehat, adiknya mau datang. Ya, nuhun Pak Piat. Masuk Pak dulu. Batik apa? Batik mama. Oke, itu adalah beberapa tanggapan tadi terkait dengan pertanyaan Husni yang pertama. Lalu pertanyaan Husni yang kedua, sebetulnya saya masih agak ragu terkait dengan yang ini. Itu secara politik gerakan anti konsumerisme bertumpang tindih dengan gerakan lingkungan, anti globalisasi, dan perlindungan hak hewan. Tahun lalu sepertinya saya tidak mengajar mengenai bab ini, jadi saya agak belum terlalu bisa menjawab pertanyaan ini, tapi saya akan simpan dulu, saya akan jawab di minggu depan. Karena minggu depan kan masih bagian saya akan tanyakan dulu pada Pak Bayu.
dan akan berdiskusi dengan dosen ekonomi yang lain. Bu Rizka mungkin bisa menjawab yang ini, Bu Rizka? Bu Rizka ada di situ? Sepertinya Bu Rizka juga sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi itu akan saya simpan dulu Husni. Ya, Baik, Bu. untuk yang itu akan Terima saya simpan kasih. dulu. Dan atau kalau yang lain ada yang menyimak tadi PPT bernarasinya Pak Bayu, tadi saya sepertinya belum sampai ke sini menyimaknya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan, kita masih punya banyak waktu, leluasa sekali, berbeda dengan saya mengajar kependudukan. Kayaknya mengajar kependudukan saya sampai terburu-buru, memburu waktu supaya bisa selesai 2 jam. Kalau ekoman, killing time-nya lumayan lama ya, apalagi sudah ada PPT bernarasi. Kalau sesi UTS itu saya masih banyak ngomong, tapi sesi UAS itu ketika saya ngajar dulu pun memang agak lebih cepat selesai gitu perkuliahannya. Tapi saya akan tetap beri waktu dulu jika ada yang mau didiskusikan. Atau nanti saya akan coba bertanya kalau tidak ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Saya sepertinya kenal juga suaranya. Baik, Ibu. Siapa ini? Taufik, Ibu. Oh iya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dari segmentasi masyarakat tadi ya, Bu, yang entah itu konsumerisme ataupun green konsumerisme, dan tadi bahwa dijelaskan bahwa yang green konsumerisme itu didominasi oleh kalangan ke atas, menengah dan ke atas, dan memang kita tahu bahwa golongan yang menengah ke atas itu memiliki tingkat pendidikan yang memang lebih baik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam artian di satu sisi juga yang tadi Ibu katakan bahwa tingkat konsumerisme seperti penggunaan plastik itu pun masih mayoritas itu bahkan berada di pasar-pasar tradisional gitu, yang mana memang dilakukan oleh masyarakat yang berekonomi menengah sampai ke bawah gitu, Bu. Jadi dari sisi pendidikan mereka juga belum teredukasi dengan baik dengan lingkungan, dan ternyata dalam hal kebijakan terkait dengan lingkungan hidup juga kurang mengena, kurang menyasar ke mereka. Mungkin itu dalam hal mungkin konsumerisme dalam hal seperti plastik. Pun dalam hal pertanian juga Ibu di pedesaan seperti ya petani-petani desa gitu, dalam hal pemakaian pupuk juga. Jadi paradigma yang terjadi di masyarakat petani itu kadang ketika sudah menanam tanaman, kadang ada subsidi pupuk dari pemerintah itu malah milihnya yang nggak organik gitu. Jadi seperti ZA dan sebagainya yang berbahan kimia gitu. Bahkan kalau ditawari pupuk organik nggak mau gitu. Dan alasannya saya sudah ada kotoran hewan, kenapa harus ambil yang organik gitu. Nah, mungkin dari situ bagaimana pendekatan yang memang bisa kita lakukan yang meskipun lama ya Bu, mungkin pendekatan yang cocok gitu Bu untuk masyarakat yang memang tingkat pendidikan yang masih rendah dan juga ekonomi yang menengah ke bawah itu, Bu. Baik, terima kasih Taufik. Menarik ya, jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengajak untuk menjadi seorang green konsumen, tapi untuk mereka yang menengah ke bawah. Tadi saya sudah bilang kalau menengah ke atas, maka pendekatannya bisa kita gunakan pendekatan bahwa itu adalah lifestyle baru, itu bergengsi, itu keren. Mungkin itu, karena kalau kita kaitkan dengan tingkatan kebutuhannya Maslow, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Kebutuhan dasarnya mereka sudah terpenuhi sehingga mereka akan lebih untuk memilih, wah ini keren nih, maka saya akan mengikuti itu. Tapi saya rasa bagi mereka yang urusan perutnya belum selesai, maka pendekatan yang bisa digunakan bukan pendekatan lingkungan, tapi pendekatan ekonomi tetap jadi nomor pertama. Jadi sama halnya ketika bagaimana cara kita mengajak agar, ini di luar konsumerisme,
bagaimana cara kita mengajak agar nelayan bisa meninggalkan potas, agar nelayan bisa mencari ikan dengan cara-cara yang lebih ramah terhadap lingkungan, bagaimana caranya kita untuk menghentikan para gurandil misalkan dalam mengambil emas waktu itu di Pongkor, maka hal pertama yang dilakukan adalah bukan soal menyadarkan mereka soal dampak lingkungan, tapi biasanya tetap menyadarkan mereka soal ekonomi dulu. Begitupun soal tadi, bagaimana cara mengajak mereka untuk mereka bisa, misalkan dalam hal ini, tadi penggunaan pupuk organik dan lain-lain, ya lagi-lagi, mereka harus ada hitung-hitungannya, bahwa kalau dengan menggunakan pupuk organik, hasil tanamannya kemudian menjadi organik, maka dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, gitu. Baru mungkin mereka akan mau, gitu. Tapi memang akan sulit sekali, karena memang pertanian organik ini agak sedikit riskan dalam hal pemeliharaan dan lain-lain. Sekalinya rugi itu rugi banget memang. Dan dari sisi penjualannya juga mereka tuh nggak bisa jual sembarangan di pasar-pasar tradisional seperti sayuran-sayuran yang lain, tapi mereka harus punya pasar sendiri. Misalkan mereka sudah janjian dengan restoran yang memang menyediakan sayuran-sayuran organik, atau berjanjian dengan komunitas, artinya dia punya pasar yang tetap, misalkan pada komunitas yang memang komunitas yang penyuka sayuran-sayuran organik, komunitas-komunitas yang sudah lebih menyukai kesehatan, mungkin itu mau. Tapi kalau tidak, maka sebetulnya petani organik itu sendiri akan kemudian kesulitan mencari pasar. Jadi untuk mengajak mereka untuk akhirnya menjadi orang yang lebih ramah terhadap lingkungan dari sisi penggunaan pupuk dan lain-lain, tentu saja urusan perut harus diselesaikan dulu. Hitung-hitungan ekonominya harus biaya dengan manfaat tuh harus lebih banyak manfaat dibandingkan dengan biaya, baru mereka mau. Pasti seperti itu. Jadi kalau soal mengikuti gaya hidup, belum tentu mereka akan mau, saya rasa. Gitu sih, Taufik, menurut saya. Kalau terkait dengan mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah. Bu, boleh berpendapat ya, Bu? Iya, silahkan Rivaldi. Tadi banyak sekali tadi juga bahasan tentang segmentasi ya. Kan tadi lebih masyarakat itu segmentasinya atau cenderungnya ke menengah ke atas, dan menurut saya gini Bu, kalau misalkan di menengah dari masyarakat menengah ke bawah, khususnya di pedesaan ya Bu, saya melihat di sini pendekatan yang dilakukan itu ke budaya Bu, gitu. Dan saya lihat pun gitu di sini itu kayak seperti ini Bu, hajatan aja, seperti yang kemarin ada salah satu yang di tetangga saya syukuran gitu. Di Petamburan bukan tapi kan? Bukan Bu. Bukan. Itu Bu, kalau sesama tetangga itu dalam lingkup satu RT ya, itu mereka itu membagikan makanan itu, atau misalkan masak itu untuk 100 orang atau 50 orang gitu. Untuk 50 rumah misalkan Bu. Jadi mereka itu membagikannya bukan pakai styrofoam Bu, tapi pakai piring langsung gitu. Jadi nanti piringnya dibagikan ke rumah-rumah gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat itu hajatan itu lebih dari 100 orang, itu biasanya pakai styrofoam. Itu pakai yang lebih simpel lah mereka bilang gitu, dan lebih nggak perlu cuci piring dan sebagainya. Beda hanya menurut saya ini berarti budaya Bu. Jadi mereka itu misalkan akan melakukan konsumen hijau, atau menjadi konsumen hijau, atau konsumen yang ibaratnya lebih sadar lingkungan ketika menurut mereka itu simple gitu, mudah gitu. Dan kalau misalkan contohnya kan, kalau misalkan yang tadi untuk 50 orang ya mudah lah, untuk misalkan kita nggak perlu pakai styrofoam, pakai piring aja bagikan ke tetangga. Tapi berbeda halnya dengan yang 100 tadi Bu, itu kan mereka lebih condong memilih pakai styrofoam karena lebih murah, lebih simpel, dan nggak perlu cuci piring banyak-banyak gitu, ataupun wadah masakan yang mereka buat gitu, ataupun digunakan gitu. Nah kemudian ketika lihat pula yang tadi masalah pertanian Bu, di sini saya juga dengan teman-teman saya gitu buat satu rumah greenhouse lah, katakan seperti itu Bu, walaupun nggak greenhouse amat gitu. Kita buat hidroponik Bu. Nah ketika itu ada bertanya kepada kami gitu, kan, petani juga, tapi petani sawah dengan yang tadi mungkin lebih menggunakan pestisida gitu untuk pupuknya.
Dan kita bertanya kepada kami pupuknya yang digunakan apa pokoknya bertanya segala hal tentang hidroponik itu. Dan mereka mereka katakan gitu. Waduh, mahal ya. Waduh, sulit ya. Waduh, ribet ya. Karena kan kita pakai netpot, kita harus lubangi semacam yang kita gunakan regen dan juga pipa paralon. Katanya mereka ribet dan juga belum bangun rumah-rumahnya gitu kan, belum apa-apa gitu. Dan itu yang kata-kata itu yang selalu yang selalu dapat gitu. Ketika kita buat, ada satu petani bilang, aduh ribet. Jadi Bu, menurut saya pendekatan yang perlu digaungkan di pedesaan itu bagaimana caranya membuat simpel dan juga ibaratnya tadi berkaitan dengan budaya mereka supaya supaya hal-hal yang misalkan menurut mereka ribet, mereka mereka katanya dengan ibaratnya tidak semudah itu gitu kan, menjadi bisa dimengerti oleh mereka. Padahal kami gitu ya buat greenhouse itu hanya butuh sekitar 400.000 Bu. 400.000 dan itu ibaratnya jauh dibanding kalau misalkan kita harus pakai sawah gitu kan, harus bayar kalau misalkan pakai traktor harus bayar jasa untuk orang yang traktor kalau dia nggak punya traktor. Kemudian kalau misalkan belum pupuk pestisida, kalau kita kan punya ABC mix gitu ya, itu yang hanya 30.000 gitu. Benih pun kita pun pakai yang 15.000 dan sebagainya. Dan itu jauh lebih murah sebenarnya dan juga jauh lebih mahal ketika kita jual gitu. Dan tapi itu yang mereka pikirkan itu selalu ribet gitu tentang hidroponik itu. Jadi nggak nyampai gitu. Itu sih menurut pendapat saya, Bu. Oke, terima kasih Rivaldi. Jadi memang alasan-alasannya itu lebih pada hal-hal yang bersifat pragmatis ya. Jadi ya yang praktek aja gitu, yang praktis-praktis, lalu sesuai dengan budaya, lalu kemudian mereka mau pakai. Memang kemudian jadi sulit untuk kita melakukan suatu hal yang baru yang mengubah budaya, apalagi mengubah budaya orang-orang di desa. Tapi saya tadi tertarik dengan kearifan yang ada di daerahnya Rivaldi, bagaimana membagikan makanan tersebut dengan piring. Nah, saya juga jadi terpikir bahwa memang perlu dibedakan antara masyarakat kelas menengah ke bawah dengan masyarakat pedesaan. Karena masyarakat pedesaan seringkali mereka masih punya kearifan-kearifan seperti mewadahi makanan-makanan dengan daun dan lain sebagainya. Bahkan mereka tuh saya rasa dengan dengan pendekatan pamalinya kemudian mereka tidak ingin membuang makanan dan lain sebagainya gitu. Meskipun itu bukan hal-hal yang sifatnya pendekatannya lingkungan, tapi kadang mereka punya kearifan yang jauh lebih green daripada orang kota gitu, meskipun mereka tidak bisa beli paper bag dan lain-lain. Jadi memang menarik gitu. Jadi setiap daerah itu kemudian punya kekhasan masing-masing terkait dengan dosa dan juga terkait dengan hal-hal yang pahala dan dosa terkait dengan lingkungannya gitu ya. Jadi itu menarik saya rasa untuk dibahas. Anak saya nangis. Ada lagi yang mau dikomentari? Kita masih punya 4 menit lagi sebetulnya. Kita masih punya 4 menit lagi waktu yang kita punya. Ibu, saya izin beropini. Boleh, silahkan. Kan Ibu bilang kalau sebenarnya plastik itu yang menghasilkan plastik banyak itu justru di pasar-pasar tradisional. Tapi kemarin saya melihat beberapa teman saya, dia itu berkunjung di salah satu pasar tradisional. Nah, tepatnya itu ada di Rembang. Mungkin Taufik yang bisa menjelaskan nanti lebih detailnya kalau memang pernah ke sana gitu. Di sini tuh ada namanya Pasar Brumbung, Bu. Pasar Brumbung itu di sana tuh kayak menawarkan produk-produk itu, tapi kemasannya itu lebih dibuat dari bambu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di kota mungkin jarang melihat. Tapi kalau di tempat saya tinggal di Pati, Bu, itu masih banyak kita temui gitu, Bu. Kayak kalau misalnya kita beli kayak makanan-makanan tradisional itu biasanya bungkusnya tuh dari itu, Bu, dari wadah yang terbuat dari bambu gitu, kayak anyaman gitu, Bu. Itu mengenai tanggapan saya dari pernyataan Ibu yang tadi. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya, Bu. Kan tadi sempat saya tangkap dari
PPT bernarasi itu Pak Bayu menyampaikan bahwa dalam pemakaian produk itu sebaiknya kita mempertimbangkan gitu apakah dari hulu sampai hilir itu produk yang kita pakai itu sudah berdasarkan tahapan-tahapan yang benar atau belum gitu. Nah, tadi Pak Bayu mencontohkan produknya itu adalah minyak goreng gitu. Tapi kalau saya dari pengalaman saya pribadi itu ya bukan produk minyak goreng itu banyak merek A, B dan C gitu. Nah, dari mana kita tahu bahwa dalam proses memproduksinya itu minyak goreng A misalnya itu udah benar gitu. Itu dari mana gitu, Bu? Kemudian kalau kalau dari keluarga saya sendiri itu pemakaian minyak goreng itu memilihnya itu berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya gitu. Apakah tindakan dari keluarga saya itu udah benar atau belum gitu, Bu? Saya penasaran itunya. Mungkin Bu Dina bisa menanggapi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang berkomentar? Saya Janatul Ulia, Bu. Oke, terima kasih Ulia. Sebentar, saya tunggu anak saya naik dulu. Nah, terkait dengan tanggapan dari Janatul Ulia tadi, terima kasih, ini juga semakin memperkuat bahwa memang masyarakat pedesaan itu kita tidak bisa memandangnya lebih rendah daripada masyarakat perkotaan hanya karena mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang yang sifatnya green friendly, tapi eco-friendly dalam hal ini, tapi juga rupanya mereka sering mempunyai kearifan-kearifan yang justru jauh lebih green dibandingkan mereka di perkotaan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, saya rasa tentu memang kita tidak akan mungkin bisa tahu persis bagaimana dari hulu ke hilirnya suatu produk itu apakah sudah betul-betul aman atau sudah betul-betul ramah lingkungan atau tidak. Tapi saya rasa sekarang itu produk-produk banyak sekali yang sudah bisa mendeklarasikan dirinya sebagai produk yang eco-friendly gitu. Jadi dari situlah sebetulnya kita bisa mengetahui apakah produk tersebut betul-betul eco-friendly atau tidak. Nah, dulu pernah ada suatu kasus minyak goreng, saya tidak perlu menyebutkan minyak goreng merek apa, itu pernah dulu ada pemberitaannya bahwa memang minyak goreng tersebut tidak ramah secara lingkungan, baik dari sisi ketika produksi maupun sampai dengan ke hilirnya, dan itu merupakan informasi yang dapat diketahui secara umum oleh publik. Jadi saya rasa kita bisa mengetahuinya dari hal-hal yang seperti itu. Nah, bagi yang punya kemampuan dalam hal memahami bahwa jenis bahan ini ramah lingkungan, jenis bahan ini ramah lingkungan, tentu juga itu akan lebih baik jika seperti itu gitu. Tapi kalau tidak ya kita tinggal tunggu saja. Banyak produk-produk yang sekarang menjadikan ramah lingkungan itu menjadi salah satu nilai lebih dalam iklannya. Jadi kita bisa mencari produk-produk yang seperti itu gitu. Seperti produk kosmetik yang dijelaskan dalam modernisasi ekologi, misalkan dengan merek BS, ketahuan juga Body Shop gitu ya. Dengan merek Body Shop juga di situ memperlihatkan bagaimana mereka menyasar golongan menengah ke atas dan mereka betul-betul mendeklarasikan dirinya sebagai produk yang ramah terhadap lingkungan. Bahkan mereka itu menyediakan untuk bagi mereka yang mau menyerahkan kembali wadah-wadahnya itu sampai bisa dilakukan pengisian ulang gitu di sana. Bukan pengisian ulang, tapi bisa dihargai kemudian jadikan diskon, isi ulang, saya keingetan galon. Ada lagi yang mau didiskusikan sampai di sini? Bu Dina, Terima kasih, Bu Dina. Ya. Waktunya sudah ini. Sudah lewat 2 menit ya? 11.27. Oke, terima kasih Bu Rizka. Mungkin tadi yang bertanya tentang produk. Putus-putus suaranya. Yang produk ramah lingkungan tentang minyak goreng juga sudah saya chat ya. Karena di sini memang susah sinyal, Ibu. Ya, saya sudah chatkan kok Ibu, Bu Dina. Ya, terima kasih. Tadi ada yang bertanya soal hal yang sifatnya konsepsi, jadi nanti saya tanyakan dulu, karena waktunya juga sudah habis. Oke, Bu Rizka, terima kasih. Hari ini agak ringan karena saya tidak perlu menjelaskan betul-betul dari awal, tidak seperti MPS tadi, karena saya betul-betul harus live, tidak ada PPT bernarasinya. Jadi terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan bab apa ya, saya lupa minggu depan tuh.
perubahan iklim atau apa ya, saya lupa. Tapi nanti kita akan bertemu lagi sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi 4 pertemuan terakhir ini akan dengan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya dan silahkan untuk mengisi presensi di IPBM, saya sudah mengisinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali minggu depan.